pasang termostat digital pada wuling Convero biar AC-nya nggak terlalu dingin kalau malam. Nah, jadi kita beli termostat digitalnya seperti ini ya modelnya, atau pakai yang model lain bisa juga. Ini tipe 1209W ya. Ini yang bawah untuk settingan suhu yang kita inginkan. Nah, yang atas ini yang merah ini pembacaan suhu. Nah, untuk sensor ininya kita taruh di kisi-kisi AC. Ini sensornya ya. Kita taruh aja di kisi-kisi AC. Nggak perlu masuk ke evap ya. Nah, kalau yang ini pembacaan suhu ruangan juga. Ini kita ada double ya, ada dua. Cuma yang ini kan layarnya nggak ada lampunya kayak gini ya. Jadi kalau malam ini nggak kelihatan. Ini cuma buat pembacaan aja sih. Karena ini pakai baterai ya di dalamnya. Jadi nggak pakai arus listrik yang ada di mobil. Nah, kalau ini tambahan juga, ini buat alarm overhead ya. Jadi kalau mobil mengalami overhead, misalnya kipas radiatornya mati, maka dia akan membaca suhu lebih dari 100 derajat Celcius, yang otomatis di bar sini juga akan naik. Maka secara otomatis juga nanti alat ini akan timbul bunyi ya. Bunyinya itu kayak apa ya, kayak buzzer gitulah, titit 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 kayak gitulah, buat penanda. Jadi kadang kan kita nggak ngeh ya, nggak lihat bar ini ya. Jadi kita diperingatkan sama alarm yang ada di sini. Ini sensornya kita taruh di mesin gitu. Nah, kembali lagi untuk bahas masalah ini ya. Untuk masalah ini kita bisa set suhu yang kita inginkan. Cara settingnya juga sangat mudah. Kita cukup pencet satu kali. Yang tombol atas ini ada dua tombol ya, sebelah kiri. Kita pencet satu kali. Nah, maka dia akan kedip-kedip. Nah, kita pencet atas kalau mau nambah, pencet bawah kalau mau ngurangin. Misalnya ini kurangin ya. Nah, kita pencet, kita turunin. Nah, misalnya 21,5. Nah, kita udah biarkan. Nah, jadi ini jarak ininya juga bisa kita mainkan. Ini saya mainnya di rentang 1 derajat ya. Ini 21,5. Nanti berarti ini kalau udah 22,5 kompresor akan nyala dan lampu ini akan nyala, lampu yang di sebelahnya. Kalau udah 22,5 lampu di sebelahnya akan nyala, menandakan kompresor nyala. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, dia nyala ya. Nah, nyala. Itu kompresornya nyala ya. Nah, ini nggak lama akan mati di pembacaan suhu 21,5 derajat Celcius ya, mati. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa set suhu yang diinginkan. Jadi di sini itu ada relay buat switch ya, relay buat switch. Kabelnya lari ke sini. Nah, ini kabelnya. Ini tak double saklar juga. Jadi kalau kita mau menggunakan tombol ini, kita saklarnya di on kan. Tapi kalau kita mau pembacaan suhu dari termostat ini saklarnya di off kan. Kayak gitu ya. Jadi relay yang di sini buat switch control itu terdapat 2 pin ya, atau dua jalur buat output buat switchnya. Nah, ini kita sambungkan ke sini ke kabel termistor bawaan mobil. Nah, ini nih. Ini soket termistornya. Ini 2 kabel ya. Ini soket termistornya tak jumper begini. Jadi saya nggak motong kabel orinya ya, tapi tak bikinin sekun buat jumperan kayak gini ya, dicolok. Karena saya nggak punya soketnya, jadi saya cuma main sekun aja. Ini dicolok ke sini 2 kabel, ke sini 2 kabel. Jadi ini yang satu nyambung, yang satunya diputus seolah-olah diputus, lari ke sini. Kemudian nanti on off nya kita mengandalkan switch dari relay ini, switch on off secara elektrik gitu ya.
kayak gitu. Pembacaannya kayak gitu. Jadi kita bisa setting suhu semau yang kita inginkan setiap saat, dan cara settingnya pun sangat mudah, bisa kita lakukan sambil jalan gitu ya, jalan pelan gitu ya. Jangan kalau jalan kenceng kita set, jangan. Kalau kita jalan pelan bisa kita sambil set suhu gitu, sambil nyetir gitu misalnya ya, masih bisa. Tadinya saya mau ngakalin di switch ini, cuma mesti bongkar ini, rada ribet juga, nanti kalau ada masalah perbaikannya repot lagi ya. Nah jadi saya bikinin ini aja, kalau memang ada masalah di sininya, tiba-tiba darurat gitu ya, ada masalah di sininya, maka saya tinggal on kan saklar tambahan ini, tinggal di on kan aja, maka secara sistem teknisnya semua akan kembali ke bawaan mobil. Jadi alat ini sudah nggak berfungsi lagi gitu. Dan ini kita menggunakan kabel yang cukup bagus gitu ya, yang cukup kuat lah gitu, bukan kabel yang jelek-jelek amat gitu. Jadi untuk jangka panjang beberapa tahun kabel ini sangatlah kuat, sanggup gitu ya, karena kualitas kabel juga menentukan sekali masa umur pakai gitu. Dan di dalam modul ini juga dulu saya pernah tak oprek ya, tak modif lagi untuk jalur resistornya, cuma tetap saja suhunya masih sangat dingin kalau malam hari yang saya rasain ya, dibanding misalnya mobil Jepang yang umumnya gitu. Karena kompresor di Wuling ini memang modelnya bukan piston kayak mobil Jepang ya, jadi dia rotari gitu ya. Jadi mungkin memang karakternya ya seperti itu gitu. Jadi ya kita akalin sendiri, tapi ini insya Allah sih aman, nggak akan ada efek negatif apapun ya, efek samping yang menjadikan sebuah kerusakan gitu ya. Insya Allah nggak, aman, insya Allah aman. Dan ini nanti akan saya update lagi setelah mungkin beberapa waktu ya, sebulan atau 2 bulan atau berapa lama, nanti kita update lagi seperti apa kondisinya, apakah masih berfungsi atau ada masalah atau ada efek sampingkah, nanti kita update lagi ya. Nah sekarang ini kilometer saya 53.108 kilometer ya, ini yang odo ya. Jadi nanti kita akan update di mungkin setelah kilometer berapa gitulah, atau selang berapa bulan gitu, nanti kita akan update lagi seperti apa kondisinya, fungsinya, ada efek sampingkah atau tidak, nanti kita informasikan lagi buat teman-teman semua ya. Nah jadi pemasangannya sangat mudah. Ini sebenarnya tanpa lepas head unit pun sebenarnya bisa, karena ini posisinya berada di samping box evap ya. Kita bisa mengolong lewat sini, bisa kita ngolong lewat sini, bikin kabel jalur ke sini bisa gitu. Nah jadi ini jalur kabel yang ke termistor, kemudian ini buat power supply positif negatif. Saya ngambil dari Lecter, cuman dibikinin soket lagi, dan buat suplai si termostat digitalnya, karena dia perlu suplai 12 volt ya, positif negatif. Saya ngambil dari sini, sambung kabel, dikeluarin ke sini, dibikinkan soket ya, dibikinkan soket seperti ini, jadi tinggal colok. Nah, kalau ini voltmeter ya, voltmeter gitu. Dan ini on off nya kompresor jedanya jadi rada lama. Dengan begitu, karena suhunya tidak terlalu dingin, ini kan 21,5 derajat ya. Karena suhunya nggak terlalu dingin, maka otomatis kerja kompresor juga makin ringan, makin lambat, jadi on off nya makin lama gitu. Maka secara otomatis juga memperpanjang umur pakai daripada si kompresor. Kalau menurut pemikiran saya sih begitu ya, tapi buat teman-teman mungkin kalau ada pendapat lain silahkan disampaikan.
Dan saya pakai metode ini juga meniru dari tukang-tukang AC yang kebanyakan di bengkel ya. Beberapa kali saya survei ke beberapa tempat, tanya-tanya, ngobrol ini itu bla bla bla. Saya mencontek dari beberapa modifikasi mobil-mobil lama yang biasanya termistor bawaannya udah pada rusak. Mobil-mobil Jepang gitu ya, mobil lama biasanya udah ada masalah, dan di bengkel AC biasanya diakalin pakai termistor yang kayak besi itu, yang nggak bisa disetting lagi. Itu saya mencontek itu untuk jalur kabel yang jadi, ternyata yang diputus ini aja nih, jalur kabel termistor bawaannya diputus, lalu di on off kan secara elektrik dari relay yang ada di switch control ini berdasarkan suhu yang kita inginkan. Simple sih sebenarnya, dan ini menurut saya nggak akan menimbulkan efek kerusakan ya, tapi ya ini prediksi saya aja ya, tapi nanti kita lihat untuk jangka kedepannya seperti apa, apakah aman atau tidak, nanti kita infokan kepada teman-teman ya. Nah, buat teman-teman mungkin kalau ada pendapat lain silahkan bisa komen, disampaikan ya, dengan kritikan yang membangun, atau mungkin buat para senior yang menonton video ini mungkin bisa disampaikan apakah sistem pengkabelannya yang saya pasang ini salah atau benar atau bagaimana. Boleh kalian komen untuk kritikan yang membangun, karena di sini saya juga masih belajar ya, prototipe. Jadi dengan harapan kalau malam saya setting suhu ruangan dengan suhu yang kita inginkan. Jadi kalau kita pakai bawaannya ini kan masih terlalu dingin ya, supaya nggak terlalu dingin, maka saya menambahkan ini supaya suhunya bisa disetting sesuka hati. Oke, mungkin kayak gitu aja ya informasinya. Nanti kalau ada apa namanya, ada masalah atau ada perubahan atau ada apa, nanti kita update lagi, bikin video lagi buat teman-teman. Mudah-mudahan sih aman ya, harapan saya ini aman, nggak akan ada timbul efek samping kerusakan gitu ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan komennya dengan kritikan yang membangun. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya tentang pembahasan Convero ataupun seputar otomotif lainnya ya. Nanti kita update lagi. Ini juga kita udah tambahkan pasang alarm anti begal ya, jadi supaya bisa matiin mobil secara paksa jarak jauh. Nanti kita update lagi ya di video yang lainnya. Oke, terima kasih.